akan belajar kemarin kan kalian dengan Pak Zulhan ya, dengan Pak Zulhan. Sekarang UAS itu dengan saya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum juga. Perkenalkan, saya Wisnu Widigdo ya. Saya dosen baru di sini, dosen baru di kimia. Dulu saya angkatan 54, sekarang sudah sampai angkatan 61 kalian ya. Yang baru masuk 62, baru mau masuk sekarang. Jadi kita beda sekitar 7 tahun ya kan. Kita sama-sama Gen Z ya kan. Jadi kalau emang nanti ya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini atau ada yang kurang paham, silahkan. Nah, kalau memang nanti butuh untuk diskusi, tanya jawab dan lain-lain, boleh nanti dibikin grup untuk mata kuliah ini. Nah, nanti kalian mau nanya soal misalkan tentang materi-materi yang saya ajarkan, silahkan boleh lewat grup itu. Jadi saya serahkan ke kalian kembali kalau kalian memang perlu nanti ada grup untuk mata kuliah ini untuk tanya jawab, diskusi dan lain-lain, itu silahkan dibuat. Tapi kalau memang kalian merasa ya cukup dengan materi saja, ya tidak tidak apa-apa nggak dibuat grup gitu. Jadi saya serahkan ke kalian. Ini nggak memaksa, tapi kalau memang kalian butuh. Gitu. Oke. Nah, ini kesetimbangan materi yang sebenarnya dulu pernah. Ini kalian SMA itu ada yang banyak yang belajar kimia nggak? Atau beberapa malah nggak kebagian kimia di SMA? Halo? Saya kebagian Pak dulu kimia. Kimia. Nah, ada yang belum pernah belajar kimia dulu di SMA, kan kebanyakan pasti dari IPA ya. Ini kalau boleh tahu dari jurusan apa saja di sini, departemen apa saja? Ilmu komputer, Pak. Oh, Ilkom ya, Ilkom terus satu lagi pasti ada dua Fakultas atau tiga. fakultasnya Fakultas SFNI sama MIPA, Pak. Oh, tiga ya. Oke, pasti ini anak-anak IPA kebanyakan mungkin ada, saya nggak tahu di kelas lain ada yang dari IPS nyebrang gitu kan. Cuma kebanyakan ini pasti dari IPA dan sebagian besar juga pasti sudah pernah belajar kimia ya. Kesetimbangan ini kan sebenarnya materi yang sudah pernah diajarkan dulu di SMA ya kan. Cuma kita akan review kembali, kita akan pelajari kembali dan mungkin meluruskan apa yang dulu mungkin kalau yang diajarkan di SMA seperti ini nanti di kuliah akan meningkat sedikit gitu. Ada beberapa variabel yang akan ditingkatkan. Nah, kalau kesetimbangan ini general, ini materi yang sama seperti SMA ya. Nah, ini akan kita pelajari ada konsep kesetimbangan, perhitungan, hubungan K dengan delta G, Azaz-Lake-Chatelier, kemudian aplikasinya dengan proses Haber. Ini reaksi yang diciptakan pada masa revolusi industri lah, pasca Perang Dunia Pertama. Ini memang apa namanya, reaksi yang reaksi skala industri yang sudah ada sejak lama, tapi banyak dipelajari karena salah satu apa namanya yang menyebabkan revolusi industri ya reaksi Haber-Bosch, ini reaksi pembuatan amonia. Nah, kemudian ada latihan soal. Latihan soal ini akan kalau memang waktunya cukup kita akan bahas, tapi kalau memang waktunya tidak cukup, jadikan PR saja. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, boleh langsung apa namanya kontak saya lewat PJ atau nanti bikin grup itu terserah kalian. Oke. Ini sebenarnya fenomena ya. Ini bom ya kan. Bom itu kan ada ketika reaksi kimia itu berjalan terus-menerus ya kan. Kemudian menciptakan sesuatu yang tidak setimbang ya kan. Kalau bom nuklir kan reaksi fusi fisinya terus terjadi. Kemudian dia akhirnya akan meledak ya kan. Nah itu. Ini maksudnya konsep kesetimbangan. Kalau reaksinya nggak setimbang atau tidak diproses secara benar ya ini akibatnya. Makanya ada namanya konsep kesetimbangan reaksi. Nah, apa itu konsep kesetimbangan reaksi? Ya, kalau kalau di SM kan kalian belajar reaksi setimbang itu yang panahnya dua ya kan, panahnya seperti ini. Sebentar. Yang panahnya dua itu kok jadi?
Salah. Yang panahnya seperti ini kan. Nah, itu kan reaksi kesetimbangan ya kan biasanya. Kenapa disebut reaksi kesetimbangan? Karena reaksi ini dapat berjalan dua arah. Ya, ini nggak bisa dihapus. Nah, reaksi kesetimbangan ini ya bisa diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Jadi, misalkan di dalam suatu eh, apa namanya lingkungan yang kecil ya, dalam suatu sistem itu ada sejumlah mol H2O dan karbon monoksida yang sama ya. Kemudian mulai terjadi reaksi membentuk H2 dan CO2. Konsentrasi H2 dan CO2-nya meningkat sampai suatu saat dia tidak akan meningkat lagi. Atau kalau dalam grafik berarti gradiennya nol atau datar ya. Berarti tidak kelihatannya tidak ada reaksi lagi ya kan. Bentar, ini azan. Kelihatannya di sistem ini tidak ada reaksi, tetapi sebenarnya dia dalam keadaan seimbang atau konsepnya dia tetap ada reaksi. Ada yang reaksinya ke arah produk, ada dari produk juga bisa ke reaktan gitu. Jadi bolak-balik, tetapi dalam keadaan setimbang. Dia reaksi ini itu eh, tidak seolah-olah tidak terjadi reaksi, tapi terjadi reaksi cuman dalam keadaan setimbang. Jadi sama yang ke arah produk sama ke arah reaktan gitu. Reaksinya sama, kinetikanya sama, kemudian mol yang terbentuk juga sama gitu kan. Jadi kelihatan tidak ada perubahan, tapi masih ada reaksi sebenarnya di dalam, tapi setimbang. Nah, kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Jadi kesetimbangan reaksi kimia ini terjadi jika laju reaksi maju atau reaksi ke kanannya itu sama dengan laju reaksi balik. Ya. Sehingga konsentrasi reaktan dan produk itu konstan gitu. Jadi di sini dari grafiknya misalkan bisa dilihat kalau dari sini kan produknya dari nol ya kan, pasti dari nol, produk dari nol, dia ketika ada terjadi reaksi, konsentrasinya akan meningkat ya kan, biasanya dari dalam mol per liter atau kalau di SMA disebutnya molaritas, molar dalam satuan molar ya kan, mol per liter. Dia akan naik terus sampai sini, kemudian produknya naik ya kan, produknya naik ke sini, kemudian dia akan eh, konstan ya kan. Kemudian reaksinya juga makin sedikit ke sini kemudian konstan. Nah, inilah yang disebut dengan titik kesetimbangan yang ini nih. Nah, ini sebutnya timbang atau yang mulai dia gradiennya itu mulai nol ya kan. Dia mulai datar gitu. Soal gradiennya satu ya bukan nol. Gradiennya mulai satu. Jadi dia datar. Nah, kesetimbangan itu ada dua jenis di sini. Dipelajari kimia estetika kesetimbangan fisis. Jadi kesetimbangan fisis maksudnya apa? Dia tidak berubah berubah bentuk ya kan. Maksudnya tidak senyawa struktur kimia itu tidak berubah bentuk tapi hanya wujud zatnya saja. Misalkan dari H2O liquid ya kan ke H2O gas ya. Kemudian ada kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini struktur kimianya itu berubah. Strukturnya yang misalkan ini N2O4 menjadi NO2 gitu kan. Itu berubah struktur kimianya. Makanya disebutnya kesetimbangan kimia di sini. Nah, ini ada tiga situasi ya kan. Misal ini reaksinya N2O4 akan menjadi NO2 ya kan. Misalkan di dalam sistemnya itu cuman ada zat NO2 ya kan. Bisa dilihat di sini. Sorry azan. NO2 di sini ya kan. Berarti NO2-nya yang jadi reaktannya otomatis dia di sistem awalnya banyak ya kan. Dia banyak, kemudian dia turun karena dia
NO2-nya itu kan berubah menjadi N2O4 atau N2O4 yang tadi tidak ada di dalam sistem, dia akan konsentrasinya akan perlahan naik sampai ke kesetimbangan di sini ya kan. Jadi NO2-nya N2O4-nya tidak berubah konsentrasinya, dan NO2-nya juga nggak berubah ya kan. Jadi di sini kesetimbangannya. Nah, kalau zat awal N2O4 di sistem itu ada zat awalnya N2O4 ya kan. Otomatis N2O4-nya yang di sini ya kan, dia jadi reaktan lah intinya. Dia tadinya banyak ya kan, kemudian dia konsentrasinya menurun karena N2O4-nya ini banyak yang berubah menjadi NO2. Nah, kesetimbangannya di sini. Nah, kalau campuran ya kan, misalkan N2O4-nya ini lebih banyak, kalau di diagram ini atau di grafik ini N2O4-nya lebih banyak ya kan, awalnya lebih banyak dibandingkan NO2, dan dia jadi akan meningkat di sini. Kemudian NO2-nya di sini turun sehingga jadi kesetimbangannya di sini gitu. Konsep kesetimbangan gitu. Jadi kesetimbangan terjadi ketika tidak ada apa namanya, perubahan konsentrasi dari suatu zat atau molekul di dalam sistem. Sebenarnya dia tetap bereaksi, cuman rate-nya atau lajunya sama gitu. Kita tunggu azan selesai dulu ya. Ini adalah sebuah eksperimen di mana NO2 diubah menjadi N2O4. Ini eksperimennya seperti ini gitu. Nah, ini diagram yang tadi kan ya, yang atas ini. Ya. Ini diagram yang tadi ini. Ya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya kan. Misal di dalam sistemnya tadi itu kita taruh N2O4 yang banyak ya kan. Dengan konsentrasi 0,6 molar dan NO2 yang tidak ada gitu kan. Dia akan N2 NO2-nya akan terbentuk ya kan, walaupun tidak banyak ya kan. Nah, di sini bisa kita lihat dari sini ya, dari data ini yang ini ternyata NO2 yang terbentuk itu lebih sedikit daripada N2O4 ya kan. Nah, ya kan di sini lebih sedikit ya kan NO2-nya di semua sistem ya. Ini kan semuanya berbeda sistem ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, ketika direaksikan, oh ternyata NO2-nya terbentuk lebih sedikit ya. Nah, kemudian hitunglah rasionya ya kan, rasio dari NO2 berbanding N2O4. Ya kan, berarti yang jadi produk itu NO2-nya ya kan, yang dianggap sebagai produk di sini. Nah, kalau kita apa namanya, kita rasionya cuma NO2 banding N2O4 ini ternyata tidak konstan ya kan. Oh, nggak ada pola nih. Kayaknya reaksinya apa namanya, molarnya atau yang terbentuk itu tidak sesuai dengan, kalau NO2 menjadi N2O4 itu tidak sesuai gitu. Tapi kalau kita pangkatkan 2 NO2-nya itu rasionya konstan gitu kan. Oh, berarti ini reaksinya itu bukanlah NO2 menjadi N2O4 saja, tapi ternyata harus kita kalikan 2 di sininya gitu. Jadi ternyata keseimbangannya itu sistemnya seperti ini. Sistemnya apa namanya, tidak hanya kuosien reaksinya tidak hanya satu untuk NO2, ternyata 2 gitu. Jadi eh, menjadi konstan di sini. Nah, ini adalah eksperimen yang membuktikan bahwa ada pengaruh order reaksi ya kan di dalam suatu sistem kesetimbangan kimia. Nah, kemudian dari eksperimen yang ini, kok nggak mau jalan. Nah, dari eksperimen yang ini terbentuklah rumus ini, gitu. Terbentuklah rumus yang ada di depan kalian ini. Nanti persamaan kesetimbangan itu adalah produk ya kan, produk dibagi reaktan ya kan. Dengan pangkatnya adalah ini, koefisien reaksinya ya kan di sini. Nah,
D-nya jadi dipangkatin D ya kan. Nah, ketika K-nya itu lebih dari satu ya kan, maka produk yang terbentuk itu lebih banyak ya kan. Kalau K-nya kurang dari satu, misalkan 0, berapa, itu sedikit produk yang dihasilkan. Reaksi cenderung ke arah reaktan gitu kan. Jadi dari eksperimen yang tadi terbentuklah rumus yang seperti ini. Dan rumus yang seperti ini bisa diartikan dari jumlah K-nya. Kalau K-nya lebih dari satu, bukan jumlah besaran K-nya, kalau K-nya itu lebih dari satu, itu berarti reaksinya akan cenderung ke arah produk gitu. Nah, persamaan reaksi yang reversible itu ditulis dengan arah berlawanan, ya kan. Jadi sehingga konstanta kesetimbangannya adalah kebalikan dari konstanta kesetimbangan awalnya. Maksudnya gimana, ini contohnya di sini. Misalkan tadi kita reaksinya kan seperti ini nih. Dengan data eksperimental ditemukan bahwa K ekivalennya, ada kesetimbangannya, konstanta kesetimbangannya adalah 0,212 ya kan. Ingat NO2-nya dipangkatin 2 karena ininya 2 ya kan, angka depannya 2 ya kan. Jadi ini dipangkatin 2. Nah, kalau kita balik reaksinya, maka konstanta kesetimbangannya itu akan dibalik. Maksudnya dibalik, jadi ini K aksen ekivalen ya. Jadi NO2, N2O4-nya sebagai produk dan NO2-nya sebagai reaktan. Jadi konstanta keseimbangannya atau K-nya itu tinggal dibalik saja. Jadi 0,212 jadi 1/0,212 sama dengan 4,72. Jadi ya, kalau dari kita lihat dari konstanta keseimbangan yang ini ya kan, kalau yang atas ya kan, reaksi yang ini, reaksi yang pertama ini ya kan, ini konstantanya kecil ya kan. Berarti reaksinya akan cenderung ke arah reaktan, ke arah N2O4 ya kan. Kalau kita balik reaksinya ya pasti kebalik. Jadi ini konstantanya besar ya kan, lebih dari satu, itu cenderung ke arah kanan, ke arah produk ya kan. Nah, suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua atau lebih reaksi. Konstanta kesetimbangan Sehingga konstanta kesetimbangan untuk reaksi totalnya adalah hasil kali dari konstanta kesetimbangan tiap-tiap reaksi ya kan. Contohnya ini ya kan. Soal yang ini ya. Bagaimana kita menurunkan reaksi yang dari atas itu, yang dua reaksi ini, bagaimana kita memprediksikan reaksi ini dari dua konstanta reaksi yang ada di atas, pemecahan CO2 dan pemecahan H2O atau hidrolisis ya kan. Nah, masih ingat nggak di SMA kalian? Misalkan kalau reaksinya itu dibagi itu berarti K-nya diakarin ya kan. Kalau misalkan reaksinya ini dikali dua, misalkan ini jadi dua, itu jadinya dipangkatin. Jadi misalkan gini, ini misalkan kan kita mau jadi CO2 plus H2 sama dengan CO plus H2O ya kan. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat saja di sini yang jadi reaktan adalah CO2 dan H2 ya kan. Nah, CO2 ini sudah ada di posisi reaktan ya kan. Berarti ini udah bener, nggak usah dibalik. Tapi yang ini ya kan, ini H2-nya dulu sebagai produk, maka reaksi ini perlu kita balik dulu ya kan. Kalau ini dibalik ya kan, jadi reaksinya adalah 2H2 ya kan. Ini saya nulis pakai trackpad ya, sorry jadi agak lama. Plus O2 ya, plus O2 sama dengan kita posisikan balik, reaksinya dibalik dulu gitu kan. Sama dengan ini produknya H2O gitu kan. 2H2O, 2H2O. Ini tulisan saya jelek. Saya nggak punya mouse, belum beli mouse sama belum punya Wacom. Tolong ini ya, dimaklumi. Nah, ini
gimana caranya kita mengubah konstanta yang ini jadi konstanta reaksi yang seperti ini? Nah, ini kan dibalik ya kan. Berarti ini konstantanya kita balik, jadi kita apa namanya pangkatkan minus satu ya kan, atau bisa dibagi eh, dibalik seperti ini ya, 1/1,3 kali 10 pangkat min 10. Nanti kalian hitung, nanti tinggal pakai kalkulator berapa gitu kan. Jadi ini 1/1,3, 1/K2 ya kan. Kita hitung aja K2 berarti konstanta reaksi yang ini kan. Yang ini adalah hmm, K-nya ya. Ini kita bisa bilang K aksen 2 aja gitu kan. K aksen 2-nya adalah ini 1/K2. Sebenarnya enakan, makanya enak. Sebenarnya kalau ngajar kayak gini sebenarnya enakan offline sih. Nah, kalau online kita harus banyak menulis, tapi dan medianya juga agak susah. Oke. Nah, ini berarti dibalik. Nanti kalian coba hitung berapa. Tapi ingat, ini masih dua ya kan? Ini masih dua, jadi harus dibagi ya kan? Dibagi dua, berarti ini harus diakarkan ya kan? Ini berarti harus kalau misalkan ini mau dibagi dua semua ya kan? Konstanta ini reaksinya jadi H2 plus setengah O2 sampai dengan H2O ya kan? Biar di sini jadi H2O, ini harus dibagi, bukan dibagi, diakarkan ya kan? Jadi ini diakarkan dulu, kemudian dipangkatkan minus satu. Sama ini juga harus diakarkan ya kan. Ini diakarkan juga, ini diakarkan kali pangkat minus satu, kemudian tinggal dikali. Maka terbentuklah K3. Jadi kalau udah terbentuk, misalkan ini 2H2O plus O2, kemudian ini sama dengan 2H2O, yang atas 2CO2, 2CO2-nya nggak perlu ini. 2CO2, 2CO2 jadi 2CO, gitu kan. Nah, ini kan bisa dicoret kan, O2-nya bisa dicoret karena ini bisa dicoret ya kan, O2-nya, kemudian jadilah reaksi ini kan, yang ini ya kan. Nah, ini kan tadi masih konstantanya masih dua semua, tinggal dibagi dua gitu. Sampai sini paham nggak? Ini sebenarnya materi SMA. Tinggal mengulang lagi kalian. Ini sebenarnya kalau di papan tulis lebih enak sih. Ada yang masih coba sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang kurang mengerti, tolong raise hand atau langsung saja diintervensi. Pembicaraan saya juga nggak apa-apa. Jadi kalau kurang mengerti, daripada nanti di UAS, ya kan kalau di UAS kan ini materi UAS pasti lebih sulit daripada materi UTS. Itu seperti itulah ya kan. Kalian nanti kuliah makin ke atas itu makin susah ya kan. Jadi kita kuliah tolong dimanfaatkan dengan baik. Kalian mau bertanya silahkan gitu kan. Mau dicecar pertanyaan silahkan. Saya juga ridho kalau kalian dicecar pertanyaan, karena itu hak kalian sebagai mahasiswa untuk bertanya ke dosennya ya kan. Kalau memang kurang mengerti atau bagaimana silahkan. Pak, Asal maaf pertanyaannya juga lagi. oke ya. Eh, untuk yang O2-nya itu dicoret habis ya, Pak? Atau gimana? Iya. Kurang ngerti Jadi di bagian itu. eh, yang ini reaksi pertama, kalau ini cara penyelesaiannya reaksi pertama ini tetap ya kan. Ini reaksi yang atas ini tetap yang biru, kemudian yang ungu ini kita balik. Kalau dibalik kan berarti otomatis seperti ini kan. Kalau dibalik 2H2 plus O2 sama dengan bukan sama dengan, menjadi 2H2O, menjadi air. Nah, kalau sisinya berbeda, misalkan ini kan produk, yang di sini kan yang di atas ini reaksi yang atas ini kan sebagai produk O2-nya kan. Kemudian yang di bawah kalau kita balik ya kan, O2-nya sebagai reaktan ya kan. Tapi K2-nya kita ubah dulu jadi 1/1,3 kali 10 pangkat min 10 ya kan. Jadilah ini jadi reaktan. Nah, reaktan
dan produk ketika di reaksinya itu berbeda bisa dicoret. Jadi ini ya kan yang atas reaksi pertama reaksi kedua ini kan dibalik ini bisa dicoret gitu. Tapi kalau misalkan O2-nya dua-duanya sebagai produk itu nggak bisa dicoret gitu. Yang bisa dicoret ketika yang atas sebagai produk, yang bawah sebagai reaktan berbeda sisi gitu. Itu bisa dicoret Oke, Pak. Terima kasih. ke persamaan kimia. Jadi ini bisa dicoret, jadilah reaksi yang ini kan. Kalau kalian baca kan 2CO2 sama dengan 2H2 sama, menjadi 2CO plus 2H2O ya kan. Tinggal dibagi dua. Berarti kalau dibagi dua, K, K-nya itu berarti atau konstanta keseimbangan itu berarti diakarkan ya kan. Jadi coba review lagi kalau istilahnya gini, kalau rumusnya gini, kalau K-nya itu misal kalau reaksinya dibalik itu K-nya tinggal dipangkatkan minus satu atau satu per K awalnya. Nah, kalau di reaksinya itu dikali dua, misalkan tadinya jadi ini jadi dua C, ini kan misalkan ini dikali dua jadi 4 CO2 plus ini misalkan reaksi yang ini dikali dua semuanya jadi 4 CO2, kemudian 4 CO dan 2 O2 dikali dua ya kan. Itu berarti K-nya itu konstantanya itu dipangkatkan gitu. Kalau dibagi reaksinya misalkan tadi yang 2H2O ini jadi cuma H2O saja yang ini berarti diakarkan, kebalikan dari pangkat ya kan. Itu sebenarnya rumus rumus gampangnya gitu sebenarnya, rumus di SMA sebenarnya dulu. Kalau kalian review itu dia tahu lah. Nggak tahu saya kurikulum sekarang bagaimana, tapi dulu hal seperti itu diajarkan. Jadi konstanta itu rumusnya seperti saja. Kalau misalkan dibalik reaksinya itu dikali pangkat minus satu. Kemudian kalau dikali reaksinya itu dipangkatkan pangkat n-nya, misalkan dikali 2 dipangkatkan 2 kali 3 pangkatkan 3 ya kan. Misalkan kalau dibagi itu diakarkan. Kalau dibagi 2 berarti akar pangkat 2, kalau dibagi 3 akar pangkat 3 gitu. Tiga kuncinya sebenarnya di situ saja untuk eh, konsep kesetimbangan, perhitungan konsep kesetimbangan itu sebenarnya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, langsung saja. Nah, bukan kita balik, kita berlanjut ke jenis kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini ada yang reaksinya homogen dan ada yang reaksinya heterogen gitu. Homogen maksudnya gimana? Jenis spesi pada reaktor yang homogen, jenis reaktannya spesinya itu sama semua. Maksudnya fasenya sama ya kan. Misalkan gas dengan gas, semuanya gas semua gitu kan. Kalau liquid itu atau cairan-cairan semua, atau kalau larutan aqueous itu aqueous semua gitu. Nah, contoh kesetimbangan homogen yang di bawah ini. Jadi kalau kesetimbangan homogen paling gampang ya kan, karena ya cuman hitung ini saja gitu, nggak harus diseleksi. Ini kan, nah ini rumus yang ini karena ini kan bentuknya gas ya kan. Kalau nggak salah di UTS kan sudah belajar tentang persamaan gas. Itu gas itu berhubungan dengan tekanan parsial ya kan. Jadi bisa diturunkan menjadi rumus ini, gini kan. Karena ini semuanya gas ya kan, ini cuma tapi ini nggak semuanya seperti ini, jadi ini yang kesetimbangan homogen dalam bentuk gas ini bisa turunkan dengan rumus ke dalam rumus ini. Nah ini kalau kaca itu kesetimbangan berdasarkan C concentration, jadi kesetimbangan konsentrasi hafalnya. Kalau yang KP berarti kan kesetimbangan parsial partial pressure gitu kan, ini tekanan gitu kan, partial pressure tekanan parsial. Jadi kalau misalkan di soal kalian cuma punya data tekanan parsial saja, ya kan, tidak ada data konsentrasi, kalian bisa pakai rumus ini asal reaksinya itu homogen alias itu gas semua gitu. Ini hanya untuk yang reaksinya itu spesinya gas semua. Makanya bisa diturunkan menjadi keseimbangan partial pressure, ya kan. Oke. Bukan konstanta partial pressure. Ya, sama saja lah. Nah, tapi dalam kebanyakan kasus ya kan, nggak KC itu tidak sama dengan KP karena apa?
banyak faktornya gitu. Jadi tekanan parsial gas itu tidak tidak semuanya sama, bisa di apa namanya proporsionalkan dengan keseimbangan berdasarkan konsentrasi itu. Makanya ada rumus seperti ini ya. Rumus yang ini. Ini sebenarnya ada turunannya. Sebenarnya ini bisa diturunkan dari rumus, masih ingat kan ini ya, P V sama dengan nRT ya kan. Jadi P-nya itu bisa sama ini sama dengan N per V. Nah, N per V itu adalah kalau kita di SMA, kita balik ke SMA lagi, N per V itu adalah konsentrasi dalam satuan molaritas ya kan. Jadi kita bisa, ini adalah konsentrasi ya kan. Kita bisa bentuk C atau M gitu kan. Kalian bisa, atau M atau M ya kan dikali RT. Nah, makanya kalau kita apa namanya? Kan kalau terus lalu kita ini lagi, kan kalau rumus keseimbangan itu sebenarnya kan, atau K itu kan produk, konsentrasi produk, atau ini produk produk bagi reaktan lah biar gampang ya kan. Ini Pak dipangkatkan ya kan seperti ini. Nah, ini itu bisa diturunkan jadi K sama dengan K C RT. Nah, RT-nya itu harus dipangkatkan dengan delta N. Kenapa delta N ya kan? Delta N ini kan eh, adalah selisih mol produk gas dengan mol reaktan ya kan, atau bisa kita simplifikasi menjadi ini C plus D sama dengan kurang dalam kurung A plus B yang tadi kan. Kalau misalkan yang ini nih, nah ini yang di depan-depan ini adalah delta N ya. Kenapa? Karena kan tadi kita dari awal kita sudah jelaskan bahwa rumus keseimbangan adalah ya produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya gitu. Jadi kalau kita turunkan dalam rumus ini ya kan, rumus yang ini itu akan muncul namanya delta N gitu. Tuh. Nah, langsung kita ke latihan saja ya. Nah, tuliskan bersamaan KC dan KP untuk dua ini, dua soal ini. Tapi kalau yang A kayaknya sudah ini umum ya, gas dengan gas ya. Jadi semuanya masuk, jadi KC sama KP hampir sama ya kan, karena semuanya gas semua. Tapi kalau yang bawah ya kan, yang B, itu kan ada cuka dengan bentuk asam asetat ya, asam asetat dengan bentuk larutan, kemudian CH3 COH dengan bentuk larutan, dan ada CH3 COO CH3 dalam bentuk larutan, dan ada H2O dalam bentuk cairan. Nah, kalau ini ya kan, ini kesetimbangan reaksinya itu, atau KC-nya adalah produk dulu ya. Produk berarti CH3COH ya kan, bukan CH3 COH, CH3, tapi jangan pikir. Ya pakai teks saja biar gampang. Tiga COH, CH ya.
dibagi ya. Nah, H2O-nya ini tidak diikutkan. Kenapa? Karena H2O itu kan parutan. Jadi reaksi ini tuh terjadi, yang B ini terjadi dalam suatu pelarut air ya kan semuanya. Jadi konsentrasi air ini kalau dibandingkan dengan dua ini, tiga spesies ini sangat timpang. Air ini sangat besar reaksinya. Kalau kita hitung dalam persamaannya di atas ini jadi tidak proporsional atau ya nggak mungkin karena kalau ini terlalu besar ya kan kacanya akan terlalu besar sekali gitu. Nah, oleh karena itu ini tidak diikutkan. Jadi simpelnya adalah yang diikutkan dalam KC ya kan. KC ini hanya untuk gas dan fase larutan atau fase aquos. Jadi selain fase ini, selain dua fase gas dan fase aquos itu tidak diikutkan gitu kan. Gas dan hanya fase gas dan hanya fase aquos ya. Nah, kalau fase solid gitu gimana? Sama. Solid itu kan punya densitas ya kan. Kalau penjelasannya beda kalau untuk fase misalkan nanti ada di sini ada fase S ya kan atau solid atau padat itu tidak diikutkan juga dalam persamaan KC. Dia hanya ya tetap butuh itu sebagai pereaktan tapi tidak diikutkan dalam kesetimbangan karena padat itu apa namanya fase padat itu tidak akan mempengaruhi kesetimbangan ya kan. Jadi KC itu hanya diperuntukkan untuk fase gas dan aquos yang dihitung ya. Kalau ini kan semuanya fase gas, ini kan istilahnya kesetimbangan homogen. Jadi ini semuanya diikutkan gitu. Produk dibagi reaktan. Kalau ini kan pangkat satu semua, makanya dia nggak ada pangkatnya kan. Kalau misalkan NO2 dia ada pangkat duanya di atasnya. Ini juga NO juga ada pangkat dua di atasnya. Kalau Kp sebenarnya, kalau Kp tinggal kalian masukkan dalam rumus ini KC-nya tetap sama ya kan, tapi RT pangkat P-nya yang beda. Ini yang beda paling nanti. Jadi hampir sama kalau misalkan kita contoh yang ini KP-nya gimana gitu kan. KP yang ini gimana gitu. Ya KP-nya sama sebenarnya KC ya kan kali RT. Nah, pangkatnya yang beda kan pangkat yang ini ya kan. Yang di kanan itu cuma satu ya kan. Yang di kiri ada dua satu plus satu plus satu ya kan. Jadi ini yang di ini ada dua ya kan. Yang ini ada satu. Yang ini nggak ingat ini nggak diikutkan. Jadi pangkat eh ya pangkat satu minus dua. Jadi pangkat minus satu ya kan. Jadi ka- ini KC sorry ini kenapa coret? Nggak bisa dihapus ini. Ya inilah nggak bisa dihapus ternyata. Jadi KC kali RT pangkat satu kurang dua. Jadi KC kali RT pangkat minus satu gitu. Yang dipangkatkan itu ingat RT-nya saja. Jadi ini dalam kurung ya. Jadi KC-nya tidak dipangkatkan. Jadi RT-nya yang dipangkatkan. Jadi satu per RT lah. KC bagi RT. Jadi KP-nya sama dengan KC bagi RT. Seperti itu kalau yang B ya. Kalau yang A silakan kerjakan coba nanti di rumah. Kalau misalkan kurang paham ditanyakan saja. Nanti lewat PJ atau mau dibikin grup silahkan. Invite saya yang penting.
Nah, ini kesetimbangan yang tadi sama, ya kan? Nah, kalau ini ya, ini tadi yang saya tadi jelaskan tadi ya kan? Nah, kalau ini kan ini persamaan CaCO3 kemudian direaksikan dalam satu sistem dan terpecah di kalsium oksida plus karbon dioksida. Karbon dioksidanya dalam bentuk gas dan dua-duanya ini yang selain karbon dioksida dalam bentuk solid atau dalam bentuk padat, ya kan. Kc-nya adalah kita tuliskan dulu semuanya, tapi Kc sebenarnya adalah hanya yang dihitung hanya yang berbentuk gas saja gitu. Dan Kp-nya itu berarti hanya PCO2 karena yang ini hanya hanya CO2 yang berbentuk gasnya, ya kan. Nah, kenapa seperti ini? Ini sebenarnya sebuah eksperimen sebenarnya. Jadi ini ilmuwan iseng ya kan, istilahnya dia apa namanya membuat eksperimen ada CaCO3 sama CaO dalam suatu sistem tertutup dan ini ada raksa di sini. Ini yang kelihatan seperti ini sebenarnya raksa. Jadi ketika ketika sistem ini direaksikan itu nanti raksanya akan naik. Jadi oh ini ternyata terbentuk gas, jadi dia akan naik ke sini kan. Ini sebenarnya nanti akan naik rasanya ke atas ini nih. Nah, ketika ditambahkan lagi gitu, misalkan kita tambahkan lagi CaCO3-nya dan CaO, ternyata dia itu tidak raksanya tidak tidak makin naik gitu. Oh, ternyata rasanya nggak makin naik. Kalau kita tambahkan cuma misalkan CaCO3 kita tambahkan satu per satu, itu tidak naik. Jadi ternyata dari eksperimen ini yang mempengaruhi Kc ataupun Kp itu hanyalah fase gas, ya kan, dari persamaan ini. Jadi yang padat ini tidak dihitung. Inilah eksperimen yang membuat adanya ketentuan bahwa zat dengan fase padat itu tidak dihitung dalam keseimbangan, ya kan. Nah, ini konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan dalam persamaan konstanta keseimbangan. Padatan itu S ya. Ini S, sorry, bentar, ini susah. Ini S, yang ini cairan murni itu maksudnya apa? Liquid ya. Jadi kalau aqueous itu tetap dihitung, tapi kalau kita masukin ke Kp ya, itu pakai persamaan yang tadi kadang-kadang juga tidak kalau kita masukin ke persamaan Kp itu tidak dihitung ya karena Kp itu hanya untuk partial gas ya. Oke. Nah, kita masuk ke perhitungan kesetimbangan. Ini sebenarnya rangkuman ya, rangkuman dari buku Cheng. Jadi bagaimana kita caranya menulis persamaan konstanta kesetimbangan? Yang pertama, konsentrasi dari spesi-spesi reaksi, misalnya ada dari reaksi yang tadi itu dinyatakan dalam satuan molar, M besar ya. Dan dalam fase gas, konsentrasi dapat dinyatakan dalam satuan molar atau atmosfer, tekanan berarti, tekanan parsial. Tadi yang sudah kita bahas yang tadi. Nah, yang kedua, konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut itu tidak dituliskan dalam persamaan konstanta kesetimbangan, ya kan. Yang tadi kita bahas ada solid, ada liquid, itu tidak dihitung atau tidak ya tidak dihitung, tidak dituliskan lah dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan ini tidak memiliki dimensi alias tidak memiliki satuan. Jadi kalau kalian nanti di UAS ya kan ada esai, kemudian disuruh ngitung konstanta kesetimbangan dan kalian menuliskan satuan, itu sudah minus. Jadi jangan usil ya. Kalau kalian dapat eh, soal konstanta kesetimbangan jangan dituliskan satuan. Jadi konstanta kesetimbangan ya udah namanya juga konstanta, hanya angka saja. Nah, dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan kita harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya. Ini ketentuan lainnya. Ini harus ada suhu. Jadi ternyata konstanta kesetimbangan itu tergantung pada suhu. Kalau suhunya berbeda, itu konstanta kesetimbangannya pasti berbeda. Nanti kita bahas ada hubungannya dengan delta
Oke. Nah, ini contohnya. Konstan kesetimbangan Kp untuk reaksi yang tadi ya kan. Ini sudah dibahas tadi. 2NO2 menjadi 2NO plus O2 ya kan. Ini kesetimbangan homogen ya kan. Semuanya dalam fase gas adalah 158. Jadi ingat, cuman angka saja pada suhu 1000 Kelvin. Ya. Berapakah tekanan kesetimbangan O2 jika tekanan parsial NO natrium oksida ya, itu adalah 0,4 atmosfer, dan tekanan parsial, bentar ini soalnya ini yang NO2 harusnya adalah yang 0,400. Jadi yang tekanan parsial yang ini adalah NO2 ya. Yang ini adalah tekanan parsial NO. Nah, gimana caranya kita menentukan tekanan parsial oksigen ya kan, the gas oksigen dalam reaksi ini jika hanya diketahui dua variabel ini ya kan, ya kita masukkan rumus saja. Dan tadi kita sudah tahu, misalkan ada konstanta parsial, konstanta kesetimbangan dari apa namanya tekanan parsial, itu rumusnya adalah ini ya kan, tekanan parsial dari produk dibagi tekanan parsial dari reaktan ya. Dan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi PNO dipangkatkan 2 dikali PO2 ya kan. Karena NO-nya ini 2 koefisien reaksinya ya kan. Kemudian dibagi PNO2 pangkat 2. Nah, sudah berarti kita bolak-balik saja berarti rumusnya ya kan. Yang ini jadi ke sini ya kan, ke bawah, yang ini jadi ke atas ya kan. Sudah dapat rumus yang ini untuk mencari PO2. Jadi udah tinggal dihitung saja pakai kalkulator ya kan, nggak usah riweh. Kimia itu nggak riweh, yang penting kalian tahu konsepnya, perhitungan pakai kalkulator boleh ya kan. Kalau kalian belajar matematika kalkulus kan kalian harus menurunkan rumus ya kan. Otomatis kan berarti belajar konsep harus bisa ngitung juga. Kalau kimia ya kalian penting tahu konsepnya kayak gimana, perhitungan serahkan pada kalkulator. Jadi harus bawa kalkulator nanti ya, UAS. Jangan sampai nggak bawa. Usahakan kalian nanti. Karena hitungannya koma-komaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuosien reaksi. Nah, kuosien reaksi ini adalah penentu dari laju reaksi ke arah mana sih, itu kan. Jadi untuk menghitung reaksi itu cenderung ke arah mana. Jadi langkah yang pertama untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan yaitu hitung koefisien reaksi untuk menentukan arah reaksi kesetimbangan. Koefisien reaksi itu apa namanya? Lambangnya itu Ki, subskrip C ya kan, koefisien reaksi untuk konsentrasi ya. Menyatakan konsentrasi kesetimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awalnya dan satu variabel X yang menyatakan perubahan konsentrasi. Yang ketiga, tulislah persamaan konsentrasi kesetimbangan dalam konsentrasi kesetimbangannya. Cari nilai konsentrasi kesetimbangan, kemudian hitunglah nilai X. Nah, setelah mencari nilai X, hitunglah konsentrasi dari semua spesies ini untuk misalkan yang dulu misalkan ada reaksi di SMA tuh, ya kan, N2O. Misalkan tadi kita reaksi yang pas sederhana aja, N2O4 menjadi, aduh susah juga nulis kayak gini. Saya nggak punya tab yang touch screen. Jadi dua NO2 ya. Dulu masih inget nggak di SMA pernah belajar seperti ini kimia? Jadi ada M mula-mula reaksi, R saat reaksi, kemudian S ya kan. Yang ini yang jadi produk ditambah, kemudian yang ini dikurang ya kan di sini. Nah, ini sama. Misalkan di sini 2 mol ya kan, berarti ya di sini ada
yang bereaksinya reaksi sempurna, berarti ini ada 4, ya kan? Kemudian berarti sisa atau produknya, ini bisa dibilang MRP atau MRS, terserah kalian. Di sini 0, kemudian di sini 4, gitu kan. Masih ingat seperti ini. Nah, kalau kalian ingat konsep seperti ini, konsep yang MRS itu gampang ini, ya. Tinggal dicari X-nya nanti, kemudian dimasukkan dalam konsentrasi kesetimbangan, rumus apa kesetimbangan kimia, konsentrasi kesetimbangan, dan dapatlah misalkan disuruh nyari konsentrasi zat apa atau disuruh nyari konsentrasi kesetimbangannya berapa itu, insya Allah bisa lah ke depannya kalau kalian masih ingat rumus yang ini. Nah, kemudian ya kan kita lihat dari ini saja. Kuosien reaksi atau QC itu dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan, ya kan? Nah, jika Q-nya itu, kok nggak mau draw deh. Q-nya ya, ada error, sistem error. Nah, ini. Jika Q-nya itu kurang dari K, ya kan? Atau kuosien reaksi itu ternyata lebih kecil dari konstanta kesetimbangannya, maka reaksi ini akan cenderung ke arah kanan atau ke arah produk, ya kan? Kemudian ketika Q-nya sama dengan K, ya, itu berarti sistemnya dalam keadaan setimbang. Tidak ada konsentrasi yang berubah lagi, ya. Kemudian ketika Q-nya itu lebih besar dari K, ya kan, maka sistemnya itu akan cenderung berjalan ke arah reaktan, ya kan, ke arah kiri. Makanya diagramnya seperti ini. Seperti ini. Simpel, ya. Nah, ini latihan soal. Nah, kalau kita offline gampang jelasinnya. Nggak perlu coret-coret itu gini lama. Nah, apa namanya, persamaan reaksi ini, ya kan, kita udah tahu, ya kan. Sedikit diketahui dalam satu percobaan ada 1 mol CH4, kemudian ada 1 mol CS2 dan 2 mol H2SO4 serta 2 mol H2 dicampur dalam wadah 250 mili pada 960 derajat Celcius. Pada suhu ini, ya kan, kesetimbangannya adalah konsentrasi kesetimbangannya 0,036. Bayang ya, berarti K-nya itu 0,036. Nah, lalu ke arah manakah reaksi bergeser? Berarti kita kalau kayak gini kita nggak harus pakai MRS karena apa? Kita cuma disuruh untuk memprediksi ke arah mana reaksinya itu berjalan. Berarti kalau bisa kita ini berarti sekarang udah nggak ngitung K lagi, ngitung I, C, ya kan. Berarti konsentrasi dari CS2 berapa tuh? 1 mol, ya. 1 mol dibagi 250 mili ini kan berarti seperempat liter, ya, dibagi 0,25. Ingat apa namanya? Molaritas itu dalam satuannya adalah liter. Jadi jangan terkecoh. Ini 250 mili berarti jadikan liter dulu, ya. Kemudian dikali dengan mana H2? Mana H2? Oh, 2 mol. 2 bagi 0,25. Ini ingat, kita pakai kurung siku ya dua-duanya karena ini menunjukkan konsentrasi. Ini dipangkatkan 4, ya kan? Karena ingat, koefisien reaksi H adalah 4, ya.
Kemudian dibagi dengan H2S-nya berapa tuh? CH4 dulu ya. Kan ini produk sebagai reaktan CH4 1 bagi 0,25 juga. Nah, dikali mana tadi 2H2S, H2S-nya adalah 2 mol juga, 0,25 juga, ya kan? Ini pangkat 2 ya kan? Ada yang bisa coret nggak? Ini kan perhitungan kesannya susah, cuman kalau kayak gini kan kelihatannya gampang ya. Kalau dijabarkan sebenarnya bisa dicoret, ya kan? Ini kemudian bisa dicoret, kemudian ini dibagi juga, berarti pangkatnya yang dikurangin ya. Ini jadi 2, ini jadi 0 ya. Berarti 0, berarti 2 bagi 0,2 bisa dicoret juga berarti. 2 bagi 0,25, 2 dikali 4, 8. 8 pangkat 2 adalah 64. Berarti kicanya, nanti coba kalian hitung sendiri, bener nggak kayak gini? Adalah 64. Karena 2 bagi 0,25 itu adalah 8 ya. Kan 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, kalau kicanya 64, itu sangat lebih besar ya kan? Tapi bener nggak ya? Coba lihat dulu. Ya, 210 mili ya. 64 berarti kicanya sangat besar ya kan? Dia itu lebih besar daripada KC, berarti dia akan cenderung bergeser ke arah kiri ya kan? Di sini. Iya, sorry. Karena kecilnya sangat besar, koefisien reaksi sangat besar, berarti dia akan cenderung bergeser ke arah kiri karena lebih besar daripada C-nya. Oke. Yang aku jawab yang B, coba kalian jawab sendiri. Jika CH4 atau konsentrasi CH4 adalah 5,56 molar pada kesetimbangan, berarti kalian cuma tahu ini 5,56 ya kan pada kesetimbangan, kemudian yang lainnya itu tidak diketahui ya kan. Berarti kita pakai baru di sini pakai MRS ya kan. Ini 5,56, kemudian ini berapa? Kalian bisa pakai MRS. Berapakah konsentrasi zat-zat yang lain? Maksudnya MRS gimana sih? Ya kalian tinggal konsentrasi ini 5,56, ini dua dua ini kan berarti 2H2S berarti dua kalinya. Berarti ada 10, sorry 11,12. Ini juga ini ini belum ada reaksinya berapa gitu kan. Ini jadi berapa? Berarti jadi X ya kan. Tuh ada, coba kalian yang B dikerjakan karena waktunya 16 sudah 16.05 ternyata cuy. Oke, lanjut saja ya. Yang B coba dikerjakan. Ini pakai MRS, tinggal diketahui nanti produknya tinggal dianotasikan dalam X ya kan. Jadi ini X, ini 4 yang ini X, yang ini jadi X, ini 4X, nanti tinggal dikurangin. Kemudian dimasukkan dalam persamaan kesetimbangan. Kacanya udah diketahui, jadi tinggal nyari X-nya saja. Tuh. Kalau pakai persamaan kuadrat ya tinggal dipecah ya kan. Jangan dibuat. Oke. Nah, ini hubungan delta G itu delta G atau energi Gibbs dengan konstanta kesetimbangan. Nah, pada umumnya reaksi terjadi jika sorry, pada umumnya reaksi terjadi tidak pada keadaan standar sehingga energi bebas Gibbs-nya adalah rumus ini. Ini rumus sebenarnya turunannya panjang, jadi untuk tingkat 1 hafalkan saja ini. Kalau kecuali kalian
mau pindah ke departemen kimia nanti diajarkan gimana adanya rumus ini gitu. So, ini Q-nya adalah koefisien reaksi, R-nya adalah konstanta juga ya kan yang kalian tahu dulu di SMA ya kan. Nah, kasus satu nilai negatif yang besar dari delta G akan cenderung membuat delta G menjadi negatif. Misalkan ini delta G-nya itu sangat yang delta G nolnya sangat negatif, ini minus banget tuh ya kan. Pada kondisi ini reaksi berlangsung ke arah terbentuknya produk dan RT dan Q-nya bernilai cukup positif. Nah, jika nilai positifnya itu terletak pada delta G 0 ya kan, maka reaksi akan cenderung membuat delta G menjadi positif. Nah, dan pada kondisi ini ya kan, reaksi berlangsung ke arah reaktan dan RT ln Q bernilai cukup negatif. Jadi gampangnya kalau delta G 0-nya itu negatif, dia akan cenderung ke arah kanan reaksinya. Tapi kalau delta G-nya 0 itu positif, itu akan cenderung ke arah kiri. Tuh, itu gampang, itu apa namanya cara mengingat yang gampangnya. Nah, kalau epsilon G-nya tinggal berlawanan aja. Kalau ini delta G-nya negatif, berarti epsilon G-nya positif. Kalau delta G-nya positif, epsilon G-nya negatif. Ya, tuh cara mengingat yang, aduh, sorry, cara mengingat yang simpelnya. Ini belum di, aduh, aduh, kok. Nah, ini tabelnya ya kan. Nih. Dan delta G 0 plus epsilon G ini dapat di turunkan lagi. Misalkan pada kesetimbangan ya kan. Kalau kesetimbangan delta G-nya pasti nol dan Q-nya itu sama dengan K ya kan. Quotientnya sama dengan K yang tadi yang kita bahas. Kalau yang kondisi kesetimbangan delta G plus sama dengan nol itu udah pernah dibahas di UTS kalau nggak salah. Berarti bisa diturunkan rumusnya menjadi ini ya kan. Nol sama dengan delta G nol plus RT ln K. Jadi delta G nol adalah minus RT ln K. Gitu, logaritma natural K. Dan bisa kita prediksi reaksinya itu ke arah mana dengan bersamaan ini. Jika K-nya itu konstan kesetimbangan itu lebih dari satu, ya kan, berarti ln K-nya itu akan menjadi positif dan delta G-nya akan menjadi negatif. Nah, produk R over reactants at equilibrium berarti reaksinya akan ke arah produk atau ke arah kanan. Kalau K-nya sampai dengan satu, otomatis ln-nya itu akan nol ya kan. Ingat, kalian dapat kalkulus harus dapat kalkulus ya. Atau sekarang logaritma natural dulu saya belajar di kalkulus. Dan delta G-nya itu otomatis akan nol karena RT kalian satu, RT kali nol, apapun dikalikan nol akan menjadi nol ya kan. Berarti produk dan reaktan itu berada dalam equilibrium atau keseimbangan. Nah, kalau K-nya kurang dari satu, berarti ln K-nya itu akan negatif dan delta G-nya akan positif. Jadi yang cenderung terbentuk adalah reaktannya. Itu cara memprediksi reaksi dari persamaan ini, ya kan, yang dikotakin biru tuh. Nah, contoh soalnya seperti ini, ya kan. Yang penting tahu rumusnya sebenarnya dan paham penggunaannya. Jadi diketahui delta G0 dari suatu reaksi ini, ya reaksi di bawah itu, adalah 5,4 kilojoule per mol, ya kan. Dengan Kp-nya adalah 0,113 dan eh, suhunya di 258 Kelvin. Tentukan delta G, ya. Jadi dikasih juga data tekanan parsialnya. Jadi rumus yang tadi ya kan delta G plus R ln Q itu kan kita bisa turunkan lagi ke dalam rumus yang tadi. Jadi ada parsial ya kan tekanan parsial ini. Jadi tinggal dijumlah aja ya kan jumlah dimasukin ke rumus 5,4 kilojoule per mol ya kan. Delta G0-nya ada dari awalnya ditambah RT 8,314 kali 298 K, T-nya itu kan suhu ya kan, dikali ln ini ya kan ln 0,112 pangkat 2 karena yang ininya 2 kan ya.
Ininya 2, jadi yang ini juga 2. Kemudian dibagi 0,453. Tinggal dihitung pakai kalkulator, dapatlah angka ini. Gitu. Kalau di kimia itu asal pembulatannya benar ya kan, itu nggak terlalu strict tentang angka ya. Yang penting mendekati dan pembulatannya benar. Jadi ya kalau kalian ngerjain esai di kimia ya, kalau belakang komanya itu banyak yang beda ya wajar gitu. Karena ada yang pembulatannya cuma 3, ada yang pembulatannya 4, ya kan. Ada yang pembulatan cuma 2. Jadi yang penting tahu penggunaan rumus dan konsepnya. Nah, kemudian asas Pak izin Lake bertanya Pak. Hoteliers ya kan. Oh ya, silakan. Eh, untuk yang soal tadi kenapa nggak dipakai KP aja Pak? Yang mana? Yang tadi kan ada rumusnya kan R talent KP ya. Itu kenapa nggak pakai R talent Kak kayak di slide sebelumnya Pak? Oh, kan kalau ini dia nggak di kalau sorry, kata saya jatuh. Kalau ini dia tidak diketahui ini pada kondisi setimbang atau tidak ya kan. Jadi jangan dia nggak bilang di soal nih ini kan nggak ada bilang oh iya ini nggak ada kondisi setimbang di sini. Ya, jadi kadang-kadang gini nih ini jebakan sebenarnya baru bagus ada yang nanya. Kalau bilang pada kondisi reaksi ini terjadi sudah pada kondisi setimbang gitu. Berarti kita pakai KP. Kalau ini kan nggak diketahui ini atau nggak dijelaskan dalam soal, tidak ada pernyataan bahwa reaksi ini pada kondisi setimbang. Makanya pakai koefisien reaksi gitu. Jadi konstanta kesetimbangan itu digunakan pada saat soalnya itu menyatakan bahwa reaksi ini pada kondisi kesetimbangan gitu, atau equilibrium gitu. Oh, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita eh, apa namanya soalnya itu seperti ini, walaupun dikasih KP gitu ya, ini jangan terkecoh karena nggak ada statement atau pernyataan bahwa reaksi ini dalam keadaan setimbang. Oke, pertanyaan yang bagus sih. Di siapa itu? Baik Pak, Oke, makasih Pak. sama-sama. Julius Calvin ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, asas Lecatelier. Sebenarnya Lecatelier ini apa ya, pemahamannya cukup simpel ya. Lewat jika suatu sistem sudah dalam keadaan setimbang ya, kemudian dikasih gangguan ya, berupa misalkan penambahan zat gitu ya. Jika suatu gangguan eksternal diberikan pada suatu sistem yang setimbang, sistem tersebut akan menyesuaikan demikian rupa untuk mengimbangi pengaruh gangguan tersebut gitu. Jadi istilahnya kalau ada gangguan misalnya ada ditambahkan suatu zat, ditambahkan apa gitu, nah sistemnya itu akan merubah ya untuk membuat keseimbangan yang baru gitu. Misalkan udah dalam satu keseimbangan kemudian dikasih lagi zat yang lain gitu dalam reaksinya maka itu sistemnya akan bergeser gitu. Nanti kita lihat konsep bergesernya kayak gimana. Jadi ada beberapa faktor di sini ya. Ada konsentrasi, ada tekanan, ada temperatur atau suhu dan volume ya kan. Kalau katalis itu tidak mengubah keseimbangan tapi hanya menurunkan energi aktivasi. Makanya katalisnya ditaruh di mana tadi? Di sini ya, di bawah sini sendiri. Nah, pengaruh perubahan konsentrasi. Misalkan dalam suatu ini namanya reaksi Haber-Bosch ya, yang ini. Kok susah amat pulpennya di sini. Ini reaksi Haber-Bosch. Nggak mau nyata pulpennya. Ada anotet aja deh. Langsung. Anotet. Oke. Ini Haber-Bosch reaksi ya. Nah, reaksi Haber-Bosch ini ya, misalkan ini reaksinya udah setimbang nih, ya.
Kemudian ada orang usil nambahin NH3 ya. NH3 ditambahkan NH3 kan ini. Nah, maka sistem akan menyesuaikan ya. Jadi yang tadinya setimbang ditambahkan ke arah sini ditambahkan yang ini, maka sistem otomatis akan menyeimbangkan diri. Jadi akan terbentuk lagi gas N2 dan gas H2. Jadi istilahnya sistem akan bergerak ke arah kiri atau ke arah reaktan. Jadi reaktan akan terbentuk kembali gitu. Nah, ini kita lihat bisa kita lihat dalam diagramnya ya kan. Misalkan di H2, gas H2 yang tadi konsentrasinya sudah lurus ya kan gradiennya, kemudian ditambahkan NH3 maka dia akan berubah ya kan konsentrasinya akan naik lagi ya kan sampai keseimbangan baru. Nah, NH3-nya juga sama. Tadi kondisinya seimbang kemudian tiba-tiba naik karena ditambahkan. Ini kan kalau ini kan naiknya perlahan karena ada reaksi ya. Kalau ini kan ditambahkan makanya grafiknya naiknya tajam. Bukan tajam sih emang langsung naik ke atas ya kan karena langsung ditambahkan. Maka dia akan turun ya kan. Nah, kalau gas N2 ya kan sama kayak H2. Jadi dia akan atas pelan karena ditambahkan. Jadi gitu. Kalau misalkan ini ditambahkan NH3 maka sistemnya akan bergerak ke arah sini ya kan, ke arah kiri. Tapi kalau misalkan yang ditambahkan adalah gas yang ini ya kan, gas N2 atau H2 maka sistemnya akan bergerak ke arah kanan. Logikanya pakai logika aja gitu. Kalau ini kan reaksinya udah setimbang. Misalkan ini bebannya udah sama gitu kalau kalau jungkat-jungkit kan ya. Jadi kalian tambah beban di sini, misalkan kalian tambah gajah di sini kan otomatis dia akan berat sebelah. Nah, untuk menyeimbangkannya kalian harus nambah beban di sini atau harus memperbanyak konsentrasi zat yang di arah kiri. Jadi sistem akan merubah kesetimbangan. Hapus dulu. Belum dihapus juga ini. Ini rangkuman yang tadi sebenarnya. Ini kan saya ajarkan secara logika. Kalau ini ada apa namanya rangkumannya ya kan. Ini udah bisa belum? Nah, udah bisa. Misalkan kalau kita tambahkan ini ya kan, any of this change cause a shift to the right ya kan. Sejak kalau kita tambahkan ini yang hijau ini kan kalau ini kan artinya kalau misalkan kita lakukan hal mengubah reaksi ke arah kanan ya kan akan shift akan menggeser reaksi ke arah kanan akan memperbanyak produk. Kalau misalkan kita tambahkan PCl3 gitu kan otomatis PCl5-nya akan makin banyak terbentuk. Kalau kita tambahkan gas klorin juga otomatis PCl5-nya akan banyak terbentuk ya. Dan sebaliknya gitu misalkan kita tambahkan PCl5 di sini di sistem yang sudah setimbang maka ini dua-duanya akan ter decrease atau apa namanya jadi berkurang gitu konsentrasinya. Nah, ini rangkumannya sebenarnya kalau kita menambah konsentrasi produk maka pergeseran kesetimbangan ke kiri. Kalau mengurangi konsentrasi produk maka ke kanan gitu kan. Kita menambah konsentrasi reaktan maka apa namanya menambah konsentrasi reaktan berarti ada pergeseran kesetimbangannya ke kanan ke arah produk ya. Kita menambah konsentrasi ini kan jadi ke arah sini. Nah, kalau kita mengurangi konsentrasi reaktan maka otomatis produknya akan terurai lagi menjadi reaktan maka pergeseran ke kesetimbangan ke arah kiri. Nah, latihan soal. Ini sebenarnya konseptual aja, nggak ada hitung-hitungan. Ya. Oksida dan hidrogen dalam reaksi yang disebut reaksi gas air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk industri. Ya, ini reaksi untuk menghasilkan hidrogen. Ya, hidrogen itu kan punya energi yang tinggi, ya kan. Jadi penting dalam industri, ya kan. Dari karbon padat, ya kan, dari misalnya dari grafit
kemudian ditambahkan H2O dalam tekanan yang panas, tekanan yang tinggi, sorry, dan mungkin suhu yang agak panas juga, maka akan terbentuk gas CO, karbon monoksida yang beracun, itu makanya di ini lagi diolah lagi, dan terbentuk gas hidrogen gitu. Misalkan, ya kan, apa yang terjadi terhadap konsentrasi CO jika C ditambah ketika karbon yang ditambah, ya kan, maka otomatis konsentrasi CO akan meningkat, ya kan, karena ingat kalau kita menambah reaktan, ya kan, otomatis eh, reaksi akan bergeser ke arah kanan, ya kan, maka CO akan bertambah gitu konsentrasinya. Kemudian gimana yang B ya, gimana ketika konsentrasi karbon monoksida ketika H2O ditambah sama. Kalau kita menambah reaktan di sini, ya kan, maka konsentrasi CO juga akan bertambah. Nah, gimana kalau yang C ini konsentrasi H2O jika H2 ditambah, ya kan? Nah, kita H2O ditambah, ya kan? Kita tambahin banyak gitu. Apa juga tambahan hidrogen itu sebenarnya. Mending soalnya, soal untuk contoh aja untuk konseptual. Maka reaksi akan bergeser ke arah kiri, otomatis H2O akan terbentuk semakin banyak gitu. Kemudian yang D, gimana konsentrasi H2O jika CO2 dikurangi? Ini misalkan CO2-nya kita ambil, kita kurangi. Otomatis produknya dikurangi kan? Berarti otomatis apa namanya? Reaksi akan bergeser ke arah kanan. Otomatis H2O akan berkurang juga. Itu konsepnya sebenarnya. Oke ya. Nah, ini udah selesai. Asas Cavalier yang ini ada perubahan tekanan atau volume, pengaruh perubahan tekanan atau volume. Jadi ini konsepnya. Jadi perubahan tekanan kebanyakan melibatkan spesies dalam fase gas karena padatan dan cairan pada dasarnya incompressible, maksudnya tidak dapat dikompresi, ya kan. Untuk gas, perubahan tekanan dapat terjadi dalam tiga cara, yaitu pertama merubah konsentrasi komponen gas. Yang kedua, menambahkan gas inert, ya. Jadi walaupun dia tidak bereaksi, dia akan mengubah tekanan karena makin padat, ya kan. Bukan makin jadi padat, tapi makin banyak gas di dalamnya. Kemudian mengubah volume wadah reaksi. Misalkan dalam wadah yang lebih besar berarti tekanannya lebih kecil, ya kan. Jadi misalkan kalian, ya, contohnya gimana ya? Pokoknya kalau misalkan ada gas dalam wadah yang kecil, kemudian kalian besarkan, ya kan, volume wadahnya atau besar wadahnya, itu akan merubah tekanan. Jadi tekanan menjadi lebih kecil, ya kan. Kalau di SMA kita di fisika kan bilang tekanan akan berbanding terbalik dengan volume, ya kan. Jika tekanannya besar, maka volumenya akan lebih kecil. Maksudnya volumenya diperkecil, tekanan makin besar gitu. Meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas, ya. Mengapa? Karena Kc tidak berubah. Jadi meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume dikompres gitu akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Dan Kc-nya, mengapa? Karena Kc tidak berubah di sini. Jadi keseimbangan konsentrasinya nggak berubah kan? Eh, apa namanya, konsentrasi gasnya nggak berubah, cuma reaction rate-nya akan lebih cepat, ya kan? Tumbukannya akan lebih cepat. Kalau di UTS kan pernah tentang gerak Brownian dan lain-lain itu kan, kalau makin padat, ya kan, makin kecil wadah volume, berarti gasnya makin lebih gampang bereaksi kan, karena gerakannya lebih ketemunya lebih gampang. Karena rangkumannya sebenarnya pengaruh perubahan tekanan gas, tekanan atau volume. Jadi misalkan ada reaksi yang tadi, ya kan, pembentukan gas hidrogen. Nah, ketika kita memperbesar tekanan, maka pergeseran keseimbangannya akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang sedikit. Maksudnya jumlah mol gas yang sedikit gimana? Yang koefisien reaksinya lebih kecil gitu. Misalkan dari reaksi yang ini, nah, contoh misalkan kalau kita memperbesar tekanan, ya kan, kita tekanannya kita perbesar, maka kita
menggeser kesetimbangan sistem ke arah jumlah mol gas yang tersedikit, berarti ke arah kiri gitu kan. Karena jumlah mol gasnya lebih sedikit. Tahu dari mana? Lihat aja koefisien reaksinya. Di sini ada 4 ya kan. Di sini ada 2 ya kan, 1 tambah 1. Kalau kita memperkecil tekanan gitu, maka akan ke arah kanan gitu. Kalau kita memperbesar volume, maka ke arah kanan juga karena jumlah mol bergeser ke arah jumlah mol gas yang terbanyak. Dan kalau memperkecil volume itu akan bergeser ke arah jumlah mol yang sedikit. Jadi sebenarnya untuk apa namanya, menghafal ini cuma satu saja sebenarnya kuncinya. Kalian hafal satu saja. Ya. Misalkan kalian hafalin yang memperbesar tekanan, maka akan geser ke arah yang gas mol gasnya tersedikit, otomatis kalau kita memperkecil tekanan maka akan geser ke arah mol gas yang banyak. Dan ingat, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan gitu. Jadi kalau kita memperbesar tekanan itu, kita menggeser kesetimbangan ke arah mol gas yang sedikit. Jadi kalau kita memperbesar volume malah malah kebalikannya gitu. Jadi tinggal hafalin satu saja di sini dan pakai otomatis kalian bisa hafal ke bawahnya gitu. Jadi nggak usah dihafal semua, hafal satu, pahami konsepnya, udah gitu. Kalau kalau untuk penghafalannya, jadi jangan hafalin semuanya biar nggak pusing. Hafalin satu aja, kemudian pahami konsepnya. Nah, kalau pengaruh perubahan suhu itu lebih ke arah faktor eksoterm dan endoterm ya. Jadi hanya perubahan suhu yang akan mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Oleh karena itu harus disediakan penulisan KC ya. Nah, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan pada reaksi eksotermik, ya. Eksotermik kan berarti kan dia itu menghasilkan panas ya. Sistemnya mengeluarkan panas atau menghasilkan panas. Jadi reaksi maju itu harus menghasilkan panas. Sehingga panas adalah satu, salah satu produk maksudnya gitu. Ketika panas ditambahkan untuk menaikkan suhu, reaksi balik akan berlangsung untuk menyerap panas. Jadi kalau kalian tambahkan suhu ya kan di reaksi eksotermik, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, jika panas dihilangkan untuk menurunkan suhu, reaksi akan bergeser ke arah kanan. Reaksi maju bersih akan terjadi untuk menghasilkan panas. Jadi kalau kalian eh, panas ditambahin misalkan, itu akan bergeser ke arah kiri ya kan. Kalau kalian panasnya dikurangin ya kan, itu akan bergeser ke arah kanan. Itu reaksi eksoterm gitu. Jadi reaksi eksoterm itu cenderung lebih suka itu reaksinya pada suhu yang cukup rendah gitu. Bukan rendah minus tapi cukup rendah. Karena nanti kita bahas. Nah, kalau endoterm itu kebalikannya gitu aja. Konsepnya adalah endoterm itu kan menyerap panas ya kan. Dia menyerap kalor. Jadi jika panas ditambahkan ya, ini akan menyebabkan reaksi maju ya kan, atau bergeser ke arah produk atau bergeser ke arah kanan. Jika panas dihilangkan atau suhu diturunkan, itu akan menyebabkan reaksi mengarah ke arah kiri atau mereaksi balik atau ke arah reaktan. Jadi reaksi endoterm itu cenderung terjadi di kondisi suhu tinggi. Ini rangkumannya yang di bawah ya. Jika ada perubahan menaikkan suhu, sorry, kenapa jadi ini? Ini rangkumannya ya. Kok menghapus? Ini rangkumannya. Jadi ketika kita menaikkan suhu ya, reaksi eksoterm itu konstantannya akan turun ya kan. Jadi dia otomatis akan cenderung eh, reaksinya bergerak ke arah kiri atau ke arah reaktan. Kalau kita menurunkan suhu, K-nya naik ya kan, konstanta naik berarti cenderung ke arah kanan atau produknya dominan gitu. Kalau endoterm kebalikannya. Latihan soal. Ini udah jam berapa ini? Wah, bentar lagi. Ini satu aja ya. Nah, kalian ini kerjakan. Tadi masih ada beberapa slide lagi.
Ini 2 ppbs timbal sulfur ya. Ditambahkan oksigen atau dibakar ya. Akan terbentuk timbal oksida dan sulfur dioksida. Prediksikan arah reaksi bersih terjadi ketika memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume ya kan. Kalau kita memperbesar tekanan, ingat berarti eh reak sistem akan bergerak ke arah mau reaktan yang besar ya kan. Berarti kalau tekanannya kita berbesar, berarti dia akan cenderung ke arah kiri, bener nggak? Coba nanti koreksi lagi ya. Kalau ada yang salah, berarti sistem akan bergerak ke arah kiri atau ke arah reaktan. Jadi kalau kita turunkan volume ya kan juga sama. Karena kalau kita turunkan tekanan berarti dia akan ke arah kanan gitu. Kalau yang satu kelihatan ya kalau di sini. Kalau yang PCl 5 ke PCl 3 plus Cl2, kalau kita perbesar tekanan otomatis ke arah kanan karena mol reaktannya lebih banyak di produk ya kan. Kalau yang ini kan setimbang. Jadi agak susah direaksikan di apa namanya diprediksikan dengan hanya ini sudah setara belum ya kira-kira? Coba H2-nya ada H2, O-nya O2, C-nya ada C1 ya. Berarti ini susah agak tidak bisa diprediksikan karena perlu apa namanya variabel lain misalkan reaksinya eksoterm atau endoterm gitu-gitu. Jadi yang hanya bisa diprediksikan yang berbeda saja ya. Misi Pak, Ya, kalau ya, bukannya kalau misalnya tekanan diperbesar itu bakal bergeser ke koefisien yang kecil ya Pak? iya. Kalau yang ini koefisiennya Bukan beda Pak, yang bedanya di untuk mana? yang atasnya Pak, untuk yang reaksi Oh, pertama. oh Berarti iya, iya. bukannya dia harus geser ke kanan ya Pak? Nah, oh iya. Itu nggak ada yang ini. Nah, kalau ya kita balik ya, kita koreksi ya. Maaf. Tapi bukannya solid tuh nggak dihitung ya Pak, koefisiennya Pak? Yo, oh iya ada yang solid juga. Benar sekali. Nah, ya benar. Karena ada yang solid, jadi ini nggak dihitung. Benar banget. Nah, ini yang atas, kita membesar tekanan ya. Kalau kita membesar tekanan, otomatis kita reaksinya bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Berarti ke arah kanan ya. Tapi walaupun solidnya tidak dihitung ya kan. Ini kan solidnya nggak dihitung. Dua ini nggak dihitung. Tapi ini kalau biasanya tiga, ini dua ya kan. Berarti ke arah kanan. Dan sebaliknya. Nah kalau yang ini, berarti kalau kita mau berbesar tekanan, ini akan bergeser ke arah kiri ya. Karena dia ber- lebih cenderung ke arah yang mol reaktannya, mol, mol, bukan mol sih, apa namanya ya, mol zatnya itu lebih kecil. Nah kalau yang bawah, ini kan sebenarnya gas semua, terus ini adalah, apa namanya, setimbang ya kan ini satu ini satu ini satu ini satu ya kan. Jadi ini tidak bisa diprediksi sebenarnya dari cara membesar tekanan atau memperkecil volume. Jadi harus ada variabel misalnya delta H ya. Kemudian ada konsentrasinya gimana, ada koefisien reaksi itu akan ke arah situ. Jadi ini tidak bisa diprediksi hanya dengan data ini saja. Nah, kalau yang nomor dua, bagaimana pengaruh peningkatan suhu terhadap konsentrasi keseimbangan zat-zat yang diberi garis bawah dan KC-nya? Yang ini ya, yang nomor satu, pembentukan kalsium hidroksida ya, urutan kalsium hidroksida, itu kan delta H-nya negatif, berarti dia eksoterm. Nah, eksoterm itu lebih suka di suhu yang kecil. Ketika peningkatannya, ketika dilakukan peningkatan suhu, otomatis dia akan cenderung ke arah kiri, ya, keseimbangannya. Gitu. Nah, kalau yang dan KC-nya itu akan lebih menjadi kecil ya kan, KC-nya akan cenderung menurun ya, karena ya dia bergeser ke arah reaktan, KC-nya akan menurun. Ya. Kemudian kalau yang ini, yang nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya kan ini adalah reaksi endoterm ya.
Jadi ketika peningkatan suhu dia akan cenderung dua-duanya ke arah sini, ke arah kanan ya. Dan kacanya akan menjadi lebih besar. Sampai sini paham ya tadi, sorry. Yang di atas makasih dikoreksi sama dua orang, Julius dan siapa tuh lagi tadi. Jadi itu kalau ya ada yang beberapa, berarti kalau ada yang bisa mengoreksi berarti sudah ada beberapa orang yang paham ya kan dengan konsep ini, seperti Taylor. Nah, kalau katalis yang tadi saya sudah singgung, katalis hanya menurunkan energi aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi balik dan tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Ya, ini sebenarnya diagramnya bisa dilihat kayak gini atau grafiknya. Jadi delta E-nya kalau sebelum pakai katalis dia eh, tinggi ya, tapi kalau kita pakai katalis berarti dia turun energi aktivasinya sehingga reaksinya lebih mudah terjadi. Konsepnya itu saja kalau katalis. Nah, ini ada rangkuman yang tadi, rangkuman konsep-konsep tadi ya. Jadi kalau variabelnya ada perubahan konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu itu akan menggeser kesetimbangan. Tapi tidak semua mengubah konstanta kesetimbangan. Konsentrasi, tekanan, volume itu tidak mengubah konstanta kesetimbangan. Hanya suhu yang merubah konstanta kesetimbangan. Karena tadi ada faktor eksoterm dan endoterm. Kemudian kalau katalis dia tidak mengubah keduanya. Jadi tidak mengubah kesetimbangan, juga tidak mengubah konstanta kesetimbangannya, hanya menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi atau mempercepat kinetika reaksi. Nah, aplikasinya itu pada proses Haber sebenarnya ini proses atau reaksi yang terjadi pada masa-masa revolusi industri Prancis pasca Perang Dunia Satu tahun 1918 ya. Benar? Ini diciptakan oleh dua orang, namanya Haber dan satu lagi namanya Bos, ya kan? Ini reaksi Haber-Bos. Ini ada reaksi sintesis amonia di industri. Reaksinya adalah reaksi eksoterm, ya. Ini sebenarnya kita bahas tadi ya. Ada tiga cara untuk memaksimalkan hasil NH3 dengan mengurangi NH3 dengan mengeluarkan gas NH3 yang terbentuk ya. Jadi gas yang terbentuk dikeluarkan maka dia akan terbentuk lagi, kemudian dikeluarkan lagi. Itu yang diaplikasikan pada industri. Nanti kita bahas bagian bagian alirnya ya. Kemudian ada mengurangi volume atau meningkatkan tekanan dan menurunkan suhu karena dia reaksi eksoterm ya kan. Nah, reaksi Haber-Bosch ini walaupun bilangnya dia harus di suhu rendah ya, dan tekanan yang tinggi, jadi sebenarnya ini sudah diteliti dulu dan sudah ditemukan apa namanya titik optimal reaksinya. Dengan reaksinya pada reaktor yang cukup besar, ya kan? Di suhunya juga suhu yang cukup tinggi dan tekanan juga tekanan yang cukup tinggi juga. Nah, di sini di apa namanya di grafiknya, jika H2 ditambahkan ke dalam sistem, N2 akan dikonsumsi dan kedua reaktan akan membentuk lebih banyak NH3. Tadi hukum kesetimbangan yang tadi ya. Kalau misalkan kita tambahkan reaktannya, maka produknya akan lebih banyak terbentuk, ya kan? Kita bergeser ke arah kanan. Dan peningkatan suhu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, ya kan? Di sini ada datanya bahwa makin tinggi suhunya itu akan uh, konstantanya akan semakin menurun, ya, semakin kecil. Nah, ini sudah dioptimasi sebenarnya. Jadi ada copyrightnya kan tuh. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi pada P sangat tinggi dan T rendah, atau suhu rendah, hasil NH3 tinggi, namun kecepatannya rendah. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang ini kan, ntar, nah.
Error lagi nih. Hot, hot. Oke. Ini perlu diperhatikan bahwa di grafiknya ini kan hanya membahas temperatur atau suhu dan yield atau rendemen ya kan, atau banyaknya produk yang terbentuk, tidak membahas kecepatan reaksinya. Kalau di industri kan kita butuh efisiensi ya kan, bukan efisiensi yang sekarang banyak kita bahas ya, tapi efisiensi untuk eh, reaksinya, bahwa reaksi itu harus apa namanya, produknya harus banyak ya kan, yieldnya harus banyak dan harus cepat juga pembentukannya. Jadi kalau kita pakai suhu yang rendah dan tekanan yang tinggi, iya benar, yieldnya itu banyak atau rendemennya banyak, tapi apa namanya, proses atau kinetika pembentukannya itu akan lambat gitu, karena kan suhunya rendah. Nah, ternyata kondisi di industri itu optimalnya ada di suhu yang cukup tinggi, tekanan yang cukup tinggi juga. Gitu. Walaupun dia reaksinya secara yield itu kurang efektif, ya, ya, misalnya secara yield itu kurang efektif, tapi si Haber ini apa namanya, mengakali dengan desain reaktornya yang unik gitu. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ada diagram reaktornya. Jadi kita bisa lihat dari sisi yang bawah ini ya. Ini kita masukkan misalkan ada gas N2 dan H2 kan, nitrogen dan hidrogen tadi. Kita masukkan katalisnya, itu bisa katalisnya katalis besi. Jadi kalau proses industri pasti pakai katalis biasanya. Nah, katalisnya katalis besi. Kemudian dipanaskan ya kan. Jadi dipanaskan kemudian sehingga reaksinya cepat ya kan. Kemudian gas mulai terbentuklah gas NH2 di sini. Kemudian dipompa dia. Nah, dipompa ke sini. Kemudian didinginkan di sini ya. Didinginkan di sini. Nah, gas NH2 NH2, gas NH3 yang terbentuk itu akan dikondensasikan menjadi cairan ya kan. Sehingga gas yang masih ada itu diputar lagi ya, diputar lagi di sini. Kemudian balik lagi ke sini ya kan. Reaksi lagi. Jadi prosesnya memang secara satu arah tidak efektif, tapi reaktornya didesain se seperti ini sehingga gas yang reaksi samping yang masih menjadi gas nitrogen dan hidrogen itu akan dibalikan lagi ke reaktor sehingga prosesnya efektif di situ. Bagaimana diakalinya? Jadi dia dikondensasi, jadi kan NH, gas amonianya itu dikondensasi menjadi cairan di sini. Itu cara apa namanya, cara mengefektifkan reaksinya. Jadi walaupun reaksinya yieldnya itu secara satu arah tidak efektif, hanya misalkan berapa persen, 50%, 40%, tapi desain reaktornya itu me, merecycle lah, intinya merecycle M2 dan H2, jadi bisa balik lagi, kemudian direaksikan lagi, gitu. Jadi prosesnya akan menjadi efektif. Ini sampai sejam berapa ini? Oh, udah 45. Oke. Ini slide terakhir ya. Nah, ini video dari itu kalian bisa lihat kalau mau explore lagi. Latihan soal, silahkan dikerjakan di rumah ya, karena waktunya sudah habis juga. Silahkan dikerjakan di rumah, kemudian apa namanya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti boleh dibuatkan grup atau lewat PJ-nya juga boleh. Seefektif kalian lah maunya apa. Nah, saya isi BAP dulu ya biar kalian bisa absen. Pertemuan 9, 8 lah ya. Sesuai rencana ini pertimbangan kimia ya. Nah, silakan. BAP-nya sudah diisi, silakan absen. Jangan lupa absen. Absen online ya, lewat BBM. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri ya, karena memang durasinya sudah selesai juga. Jadi kita akan bertemu secara offline minggu depan ya, di materi selanjutnya. Biasanya Pak Zulhan itu ngasih tugas nggak kalian? Halo? Biasanya Pak Zulhan ngasih tugas nggak? Enggak, Pak. Nggak. Yakin nggak? Oke, kalau nggak ya ya udah. Di ini sebagai PR saja, dan kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti via WA. Oke, absennya sudah dibuka ya, jadi jangan lupa absen hari ini absennya ya, kalau besok takutnya udah ditutup. Absen, kemudian ya sudah, kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih.